Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 PKN akan menampilkan materi mengenai konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam konteks kehidupan negara kebangsaan Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Alfiansyah Makarim sebagai moderator. Kemudian ada Alfik Ilham Perdana dan Muhammad Irfan Sinado, Rahmatul Fadli, dan Winaldi Putra Wijaya. Next slide. Untuk materi berikutnya, saya persilahkan kepada pemateri. Konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris yaitu citizen, yang memiliki arti warga negara. Pengertian warga negara secara umum merupakan bagian dari penduduk suatu negara yang tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai bagian warga negara di negara tersebut. Kewarganegaraan dalam bahasa Inggris disebut civic, yang berarti kewarganegaraan artinya semua hal yang berhubungan dengan warga negara. Pada dasarnya, urgensi adanya pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa adalah membentuk warga negara yang baik, mewujudkan kesadaran bela negara berdasarkan pemahaman politik kebangsaan, dan mengembangkan jati diri dan moral bangsa. Sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Secara historis, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum bernama Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain, seperti Syarikat Islam Muhammadiyah Indonesia, Parti, PSII, PKI, NU, dan organisasi-organisasi lainnya, yang tujuannya akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda, yang akhirnya Indonesia dapat merdeka pada 17 Agustus 1945. Ya, saya lanjutkan. Secara sosiologis, terdapat pernyataan dari seorang sejarawan, yaitu Profesor Nina Lubis pada tahun 2008, yang mengatakan bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa untuk mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa, the founding fathers, belumlah selesai, bahkan masih panjang. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Selanjutnya, secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dan dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civic pada tahun 1961, lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar Negara, pidato-pidato politik kenegaraan yang utama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia.
Baik, dinamika dan tantangan konstitusi dalam bernegara Indonesia. Setelah terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia seiring berubahnya konstitusi yang berlaku. Hal ini dapat dilihat saat Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1977. Harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk. Hingga sampai di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah yang menyebabkan kekisruhan di Jakarta dan sekitarnya. Karena keadaan sudah tak terkendali, akhirnya pada 21 Mei 1988, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya. Berikutnya tuntutan reformasi rakyat. Yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, mewujudkan kehidupan demokratis. Penghapusan doktrin dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Mewujudkan kebebasan pers. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Menegakkan supremasi hukum. Penghormatan hak asasi manusia atau HAM. Serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi juga memiliki beberapa fungsi yang diterapkan, antara lain, 1. Konstitusi sebagai landasan konstitualisme. 2. Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. 3. Mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. 4. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat. 7. Dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Terakhir, menjamin hak asasi manusia. Tujuan-tujuan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD. Ringkasan konstitusi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Pertama, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kemudian yang kedua, memiliki muatan materi tentang organisasi negara, HAM, dan prosedur Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, dalam perkembangan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Yang keempat, dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ialah kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
Kemudian yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi di hukum Indonesia. Baik, sampai kepada penghujung acara ini. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam sebuah konstitusi memuat banyak kepentingan seperti tata organisasi negara, hak asasi manusia, undang-undang dasar, dan banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.